Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 52, praktikan laboratorium simulasi komputer tahun 2023. Kami dari sesi Selasa 1. Melalui video ini, kami ingin menjelaskan terkait tugas besar kelompok kami yang berjudul Analisa Skenario Kebijakan Peningkatan Customer melalui pemanfaatan layanan pesan antar makanan selama pandemi COVID-19 menggunakan sistem dinamis pada UMKM XYZ menggunakan software Vensim. Di sini, kami terdiri dari dua praktikan. Yang pertama ada saya sendiri, Gita Wahyuningsi dengan MPM 2112, dan rekan saya Wardatu Lailia dengan MPM 2140. Selanjutnya, kita langsung masuk saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Pandemi coronavirus atau dikenal dengan istilah COVID-19 membuat pemerintah memutuskan beberapa kebijakan mendesak terkait PSBB atau pembatasan sosial skala besar untuk seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk terus menekan angka penambahan masyarakat yang terpapar virus corona atau COVID-19, sehingga masyarakat mau tidak mau harus mematuhi peraturan pemerintah untuk tidak keluar rumah jika tidak dalam kondisi yang mendesak. Bahkan beberapa sektor melakukan kegiatan work from home seperti perkantoran, pendidikan, dan banyak sektor wisata yang terpaksa tutup. Hal ini tentunya juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap beberapa sektor seperti sektor pariwisata, sektor perdagangan, industri, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM XYZ merupakan salah satu UMKM di Magelang yang merasakan dampak karena adanya COVID-19. Salah satunya penjualan dine-in, take-away, maupun pada layanan pesanan antar mengalami penurunan yang sangat drastis. Pandemi COVID-19 ini juga menyebabkan adanya pergeseran dan perubahan pola pembelian konsumen. Sebelum pandemi, meskipun sudah ada pembelian secara online, namun masyarakat tetap memilih melakukan pembelian secara langsung dan datang ke lokasi. Namun sekarang karena adanya kemajuan teknologi dan karena adanya keterbatasan untuk keluar rumah, sehingga masyarakat mulai menggunakan jasa layanan pesan antar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya dalam membeli makanan. Maka dari itu, untuk bisa meningkatkan penjualan di masa pandemi COVID-19 pada UMKM XYZ, harus meningkatkan jumlah customer dengan cara memanfaatkan layanan pesan antar makanan. Simulasi merupakan suatu teknik meniru operasi atau proses yang terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan dilandasi oleh beberapa asumsi tertentu sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah. Dalam simulasi digunakan komputer untuk mempelajari sistem secara numerik. Software Vensim merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak Vensim ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik mulai dari pembuatan diagram sistem kausal atau dari pembuatan diagram stop and flow. Model sistem dinamis merupakan suatu pendekatan dalam memodelkan sistem yang kompleks yang melibatkan banyak faktor dengan perilaku dinamis yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Studi kasus ini menarik untuk diteliti dan dianalisis mengingat kondisi pandemi COVID-19 berlangsung secara mendadak sehingga perlu dilakukan tindakan sebagai wujud menstabilkan kegiatan masyarakat, agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhannya walaupun tidak bisa berpergian keluar rumah, dan merupakan tindakan untuk mendorong ekonomi terus berjalan dengan baik karena beberapa sektor terdampak pandemi COVID-19. Sehingga digunakan software Vensim dan metode sistem dinamis karena cocok dengan studi kasus atau permasalahan yang saat ini dihadapi UMKM XYZ, sehingga nantinya didapatkan output yang dapat menjadi referensi agar UMKM XYZ dapat memaksimalkan penjualan dengan cara meningkatkan jumlah customer dengan memanfaatkan layanan pesan antar makanan. Selanjutnya kita masuk di rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan suatu permasalahan yaitu bagaimana cara meningkatkan customer melalui pemanfaatan layanan pesan antar makanan selama pandemi COVID-19 menggunakan metode sistem dinamis pada UMKM XYZ menggunakan software Vensim. Adapun tujuan dari tugas besar ini yaitu
Yang pertama, mampu mengetahui skenario terbaik yang paling mempengaruhi peningkatan customer melalui layanan pesan antar makanan selama pandemi COVID-19. Yang kedua, mampu menentukan langkah yang tepat yang harus dilakukan UMKM XYZ untuk meningkatkan customer melalui layanan pesan antar makanan selama pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, mampu mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penurunan customer melalui layanan pesan antar makanan selama pandemi COVID-19. Kemudian ada manfaat. Terdapat 3 manfaat dari tugas besar ini. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan UMKM XYZ untuk meningkatkan customer melalui pemanfaatan layanan pesan antar makanan selama pandemi COVID-19. Dan yang kedua, sebagai referensi bagi semua pihak yang ingin melakukan penelitian serupa secara aplikatif dan efektif. Dan yang ketiga, sebagai sumber dan masukan bagi penulis lain dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan peningkatan customer dengan menggunakan metode sistem dinamis dengan menggunakan bantuan software Pensi. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan di sini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama ada bab 1 yang merupakan pendahuluan, yang kedua bab 2 yaitu tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan, kemudian ada daftar pustaka dan juga lampiran. Selanjutnya pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian simulasi. Simulasi merupakan suatu teknik meniru operasi atau proses yang terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan dilandasi oleh beberapa asumsi tertentu sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah. Yang kedua ada tentang simulasi. Nah, model simulasi terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada simulasi analog, yang merupakan simulasi yang mempergunakan representasi fisik untuk menjelaskan karakteristik penting dari suatu masalah. Contohnya yaitu seperti model hidraulik sistem ekonomi makro. Yang kedua yaitu simulasi simbolik, yang merupakan simulasi komputer. Intinya adalah peniruan terhadap model matematik dengan mempermudah pemecahan dengan komputer. Nah, komponen inti simulasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu metode analisis sistem, yang kedua metode statistik, dan yang ketiga ada pemrograman komputer. Nah, simulasi bersinambungan dengan berbagai disiplin ilmu dengan pembahasan yang cukup luas. Biasanya digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang memiliki keterbatasan seperti berikut. Yang pertama yaitu sulit diselesaikan dengan cara analisis. Yang kedua memiliki ukuran data dan kompleksitas yang tinggi. Yang ketiga sangat sulit untuk diimplementasikan secara langsung. Dan yang keempat ketika hubungan antar variabel tidak linear. Dan yang terakhir yaitu ketika model tidak memiliki variabel. Yang selanjutnya ada model dan model simulasi, yaitu model didefinisikan sebagai representasi dari sistem baik secara kualitatif yang memiliki suatu proses atau kejadian, di mana dapat menggambarkan secara jelas hubungan interaksi antar berbagai faktor-faktor penting yang akan diamati. Selanjutnya ada klasifikasi model. Yang pertama ada model ikonik, yaitu merepresentasikan suatu sistem atau benda dengan suatu objek model yang wujudnya menyerupai sistem tersebut. Yang kedua ada model analog, yaitu model yang mampu merepresentasikan sifat suatu sistem menjadi lebih sederhana. Dan yang ketiga ada model simbolik, yaitu representasi secara abstrak dari suatu sistem. Nah, model ini memiliki 2 tipe tujuan, yaitu deskriptif dan preskriptif. Nah, model deskriptif yaitu model yang menggambarkan suatu sistem, sedangkan model preskriptif adalah model yang didekatkan dengan metode optimasi ataupun heuristik. Selanjutnya ada sistem dinamik. Nah, analisis model sistem dinamik menggunakan analisis model simulasi. Simulasi sebagai teknik penunjang keputusan dalam pemodelan misalnya yaitu pemecahan masalah bisnis secara ekonomis dan tepat menghadapi perhitungan rumit dan data yang banyak. Simulasi adalah aktivitas di mana pengkaji dapat menarik kesimpulan tentang perilaku dari suatu sistem melalui penelaah perilaku model yang selaras, di mana hubungan sebab akibatnya sama atau seperti pada sistem sebenarnya. Nah, yang selanjutnya ada causal loop diagram, yaitu model causal loop diagram. Ini
walaupun bentuk dan pendekatannya berbeda dengan model input serta output, tetapi tetap mengacu kepada konsep dan karakteristik sistem, yaitu bahwa suatu sistem yang terdiri dari banyak komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi perlu dilihat secara menyeluruh bahwa pemeran feedback baik yang internal maupun eksternal dari suatu sistem sangatlah penting untuk diperhatikan dan bahwa sistem sangat dipengaruhi oleh lingkungannya serta sistem akan entropi atau kepunahan bila tidak ada keseimbangan antara input dan outputnya atau jika mengabaikan tuntutan dan pengaruh lingkungannya. Nah, kemudian ada software Vensim sendiri, yaitu perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Vensim ini merupakan program pembuatan model sekaligus simulator, dan Vensim dikhususkan untuk alat pemodelan visual yang memungkinkan untuk konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimalisasi model sistem dinamis. Nah, perangkat lunak Vensim ini tersedia dari beberapa konfigurasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemodelan, yaitu yang pertama ada Vensim PLE atau Personal Learning Edition, yaitu untuk membantu penggunanya memulai dengan membangun pemodelan sistem thinking dan sistem dinamik. Yang kedua ada Vensim Profesional. Nah, Vensim ini memungkinkan penggunanya untuk menggunakan subscript untuk memudahkan penanganan kompleksitas rinci, berisi editor teks, dan memiliki kemampuan optimasi serta kalibrasi model dan optimasi kebijakan. Yang ketiga ada Vensim DSS. Nah, Vensim jenis ini memungkinkan penggunanya untuk membuat simulator manajemen untuk model untuk menyesuaikan Vensim dengan mendefinisikan makro atau fungsi eksternal dan untuk menautkan ke perangkat lunak pemrograman lain melalui Vensim DLL. Selanjutnya, kita masuk di bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, ada waktu dan tempat. Lokasi penelitian berada di UMKM XYZ yang berlokasi di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada tahun 2020, yaitu ketika pandemi COVID-19 mulai menyebar di seluruh wilayah di Indonesia yang menyebabkan sektor-sektor industri terkena dampaknya. Selanjutnya, ada pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses riset di mana peneliti menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan dari penelitian yang diambilnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu dari referensi terpercaya. Mempelajari dari hasil penelitian sebelumnya, lakukan wawancara langsung ke pemilik UMKM XYZ yang berlokasi di Magelang, serta menyebarkan lembar survei ke customer UMKM XYZ untuk menghimpun data dari penelitian ini. Adapun data sekunder dalam metode pengumpulan data yang dilakukan pada laporan tugas besar kali ini, yaitu yang pertama ada data jumlah pembelian layanan pesan antar, yang kedua ada data respon customer. Selanjutnya ada causal loop diagram. Nah, berikut ini merupakan gambar causal loop diagram dari simulasi sistem dinamik jumlah customer layanan pesan antar makanan di UMKM XYZ. Kemudian kita masuk di flowchart. Nah, di sebelah kiri ini merupakan flowchart yang kita gunakan di tugas besar kami. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada penjelasannya. Yang pertama ada tahap mulai. Tahap paling awal dalam melakukan penelitian. Yang kedua ada studi pustaka, yang mana merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Yang ketiga ada studi lapangan. Survei lapangan sangat diperlukan karena pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Selanjutnya ada perumusan masalah. Perumusan masalah adalah sebuah pernyataan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian, yang mana masalah dalam studi kasus kali ini yaitu bagaimana cara meningkatkan customer melalui pemanfaatan layanan pesan antar makanan selama pandemi COVID-19 menggunakan metode sistem dinamis pada UMKM XYZ dengan menggunakan software Vensim.
Nah, selanjutnya, untuk langkah yang kelima itu ada penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Batasan masalah diberikan agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh. Setelah batasan masalah dilanjutkan dengan perumusan tujuan penelitian, yaitu agar tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data adalah data yang akan digunakan untuk proses atau input penelitian. Pada studi kasus kali ini adalah data jumlah pembelian layanan pesan antar dan data respon customer. Selanjutnya ada langkah yang ketujuh yaitu pengolahan data. Pada tahap ini dilakukan pengolahan data mentah untuk menjadi informasi atau pengetahuan. Data pada penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode simulasi dinamik dengan bantuan software Vensim untuk mencari penyelesaian dari permasalahan. Permasalahannya adalah tentang bagaimana cara meningkatkan customer melalui pemanfaatan layanan pesan antar makanan selama pandemi COVID-19 menggunakan metode sistem dinamis pada UMKM XYZ menggunakan software Vensim. Selanjutnya ada langkah verifikasi, yang mana merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validasi sesuatu. Verifikasi juga bisa diartikan sebagai perbandingan dua atau lebih item, atau penggunaan tes tambahan untuk memastikan keakuratan, kebenaran, atau kebenaran informasi. Nah, selanjutnya ada tahap validasi, di mana validasi ini merupakan kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antar individu, kelompok, atau situasi menyangkut karakteristik yang diukur, atau mengukur sejauh mana kesalahan sebenarnya pada individu, kelompok yang sama dari satu situasi ke situasi yang lain. Selanjutnya ada tahap yaitu hasil dan pembahasan, yang mana sebuah laporan penelitian merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah. Di dalam hasil dan pembahasan disajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Kemudian ada kesimpulan dan saran, yang mana pada bagian ini berisi pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian, serta usul atau pendapat dari peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian atau kemungkinan penelitian lanjutan. Dan untuk tahap terakhir yaitu selesai, penelitian selesai dan didapatkan hasil yang valid. Selanjutnya yaitu pada bab 4 ada hasil dari pembahasan. Yang pertama ada verifikasi dan validasi. Verifikasi merupakan model yang telah dibuat, kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model dari awal. Adapun hasil running dari model yang telah dibuat pada 3 area pendistribusian tersebut ditunjukkan oleh gambar di bawah yang terlihat pada model tersebut bebas dari error, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Nah, berikut adalah gambar verifikasi model Vensim. Yang kedua ada validasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dan output dari simulasi model. Variabel yang akan diuji validasinya adalah variabel order rate. Berikut di samping ini adalah validasi model pada Vensim. Selanjutnya ada output dari simulasi. Nah, berikut ini merupakan model aktivitas pembelian melalui layanan pesan antar dengan menggunakan software Vensim. Nah, didapatkan hasil dari skenario 1, yaitu melalui GrabPad, pembelian melalui layanan pesan antar. Nah, pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pembelian melalui layanan pesan antar pada skenario 1 pada bulan 1 sampai dengan bulan 12 mengalami kenaikan yang ditunjukkan pada garis merah. Selanjutnya ada tabel pad pembelian melalui layanan pesan antar. Nah, pada skenario 2, untuk grafik pembelian melalui pesan antar, pada grafik pad di atas dapat disimpulkan bahwa pembelian melalui layanan pesan antar pada skenario 2 pada bulan 1 hingga bulan ke-12 mengalami kenaikan yang ditunjukkan pada garis merah. Untuk tabel pad pembelian melalui layanan pesan antar sebagai berikut. Pada tabel pad di atas dapat disimpulkan bahwa pembelian melalui pesan antar pada skenario 2 bulan 1 sebesar 1.000 pieces, untuk bulan 2 sebesar 1.980 pieces, bulan ketiga sebesar 3.260 pieces, bulan keempat sebesar 4.840, bulan kelima sebesar 6.720, bulan keenam sebesar
8.900, bulan ke-7 sebesar 11.380, bulan ke-8 sebesar 14.160, bulan ke-9 sebesar 17.240, bulan ke-10 sebesar 20.620, bulan 11 sebesar 24.300, dan bulan ke-12 sebesar 28.280. Nah, pada skenario 2 terdapat grepet pembelian melalui layanan pesan antar. Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pembelian melalui layanan pesan antar pada skenario 3 pada bulan 1 hingga bulan ke-12 mengalami kenaikan yang ditunjukkan pada garis merah. Nah, berikut ini merupakan tabel pet pembelian melalui layanan pesan antar. Nah, pada tabel pet di atas dapat disimpulkan bahwa pembelian melalui pesan antar pada skenario 3 bulan 1 sebesar 1.000, bulan 2 sebesar 1.980, bulan ketiga sebesar 3.260, bulan keempat sebesar 4.840, bulan kelima sebesar 6.720, bulan ke-6 sebesar 8.900, bulan ke-7 sebesar 11.380, bulan ke-8 sebesar 14.160, bulan ke-9 sebesar 17.240, bulan ke-10 sebesar 20.620, bulan ke-11 sebesar 24.300, bulan ke-12 sebesar 28.280. Pada skenario 4, yaitu pada grepet pembelian melalui layanan pesan antar. Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pembelian melalui layanan pesan antar pada skenario 4 pada bulan 1 hingga bulan 12 mengalami kenaikan yang ditunjukkan pada garis merah. Nah, berikut merupakan tabel pet pembelian melalui layanan pesan antar. Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pembelian melalui layanan pesan antar pada skenario 4 bulan 1 sebesar 1.000, bulan 2 sebesar 2.580, bulan ketiga sebesar 5.060, bulan keempat sebesar 8.440, bulan kelima sebesar 1.720, bulan ke-6 sebesar 17.900, bulan ke-7 sebesar 23.980, bulan ke-8 sebesar 30.960, bulan ke-9 sebesar 38.840, bulan ke-10 sebesar 47.620, bulan ke-11 sebesar 57.300, dan bulan ke-12 sebesar 67.880. Selanjutnya pada user interface. Nah, pada gambar di atas dapat diketahui bahwa stock flow diagram yang telah disesuaikan dan terhadap user interface dapat sesuai oleh pengguna atau user, sehingga pemodelan sistem dinamis dapat lebih mudah dijelaskan oleh pengguna ketika pemodelan telah dibuat oleh kreator. Selanjutnya ada analisis output. Berdasarkan hasil output dengan bantuan software Fansip di atas dapat didapatkan skenario 1 pembelian melalui layanan pesan antar pada bulan 1 sebesar 1.000, bulan 2 sebesar 1.980, bulan ketiga sebesar 4.160, bulan keempat sebesar 7.540, bulan kelima sebesar 12.120, bulan keenam sebesar 17.900, bulan ketujuh sebesar 24.880, bulan ke-8 sebesar 33.060, bulan ke-9 sebesar 42.440, bulan ke-10 sebesar 53.020, bulan ke-11 sebesar 64.800, bulan ke-12 sebesar 77.780. Pada skenario 2 terjadi penurunan pembelian melalui layanan pesan antar pada bulan 1 sebesar 1.000, bulan 2 sebesar 1.980, bulan ketiga sebesar 3.260, bulan keempat sebesar 4.840, bulan kelima sebesar 6.720, bulan keenam sebesar 8.700, bulan ketujuh sebesar 11.380, bulan ke-8 sebesar 14.160, bulan ke-9 sebesar 17.240, bulan ke-10 sebesar 20.620, bulan ke-11 sebesar 24.300, dan bulan ke-12 sebesar 28.280. Pada
skenario 3, pembelian melalui layanan pesan antar pada bulan 1 sebesar 1.000, bulan kedua sebesar 1.980, bulan ketiga sebesar 3.860, bulan keempat sebesar 6.640, bulan kelima sebesar 10.320, bulan keenam sebesar 14.900, bulan ketujuh sebesar 20.380, bulan ke-8 sebesar 26.760, bulan ke-9 sebesar 34.040, bulan ke-10 sebesar 42.220, bulan ke-11 sebesar 51.300, bulan ke-12 sebesar 61.280. Pada skenario 4, pembelian melalui layanan pesan antar pada bulan 1 sebesar 1.000, bulan 2 sebesar 2.580, bulan ketiga sebesar 5.060, bulan keempat sebesar 8.440, bulan kelima sebesar 1.720, bulan keenam sebesar 17.900, bulan ketujuh sebesar 23.980, bulan ke-8 sebesar 30.960, bulan ke-9 sebesar 38.840, bulan ke-10 sebesar 47.620, bulan ke-11 sebesar 57.300, dan bulan ke-12 sebesar 67.880. Dari hasil output keempat skenario di atas dapat diketahui bahwa skenario terbaik adalah pada skenario 1, di mana jumlah tersebut tidak memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah permintaan, sehingga keempat skenario di atas menunjukkan bahwa setiap bulan mengalami peningkatan, dan dapat diketahui bahwa dari keempat skenario di atas, skenario terbaik adalah pada skenario 1. Hal tersebut terjadi karena perusahaan mampu meningkatkan potensial market yang sudah dibuat dan memberikan promo berupa potongan biaya ongkos kirim kepada pelanggan menggunakan jasa layanan pesan antar makanan. Di sini saya akan melanjutkan untuk mengenai pengaplikasian pada software bensin. Nah, langkah yang pertama kita membuat causal loop diagram. Nah, untuk initial time-nya kita pilih 1, untuk final time-nya kita pilih 12, untuk unit for time-nya kita pilih none. Kemudian kita OK. Nah, langkah yang pertama kita klik variabel. Kemudian di sini kami membuat studi kasus, yaitu mengenai pembelian melalui layanan pesan antar. Nah, pada pembelian melalui layanan pesan antar terdapat tingkat kepuasan pada pelanggan dan juga tingkat penurunan kepercayaan pelanggan. Nah, pada tingkat kepuasan pelanggan terdapat kenyamanan, kemudian adanya promo dan transaksi mudah. Saya tambahkan di sini, yaitu terdapat transaksi mudah, kemudian ada kenyamanan, kemudian adanya promo. Pada tingkat penurunan terdapat perbedaan menu, yang ketiga ada ongkir, dan yang keempat ada driver tidak jujur. Nah, pada pembelian melalui pesan antar terdapat jumlah customer, jumlah konsumen, kemudian ada peningkatan, kemudian kita hubungkan dengan arrow. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita beri tanda, yaitu tingkat kepuasan konsumen, kita beri tanda plus. Nah, kurang lebih pada causal loop diagram pada studi kasus yang kami kerjakan yaitu seperti ini. Kemudian kita lanjut ke
stock flow diagram. Nah, langkah yang pertama yaitu sama, untuk initial time-nya kita pilih 1, kemudian final time-nya 12, untuk unit for time-nya yaitu bulan. Kemudian kita OK. Kemudian kita pilih level. Nah, di sini ada jumlah konsumen. Kemudian ada pembelian melalui layanan pesan antar. Kita pilih rate. Nah, di sini ada peningkatan dan ada penurunan konsumen. Selanjutnya ada tingkat kepuasan pelanggan dan ada tingkat penurunan kepuasan pelanggan. Nah, kemudian kita pilih variabel. Kita tulis di sini yaitu persentase peningkatan dan persentase penurunan. Nah, di sini pada tingkat kepuasan pelanggan yaitu terdapat variabel kenyamanan, dan ada transaksi mudah, dan adanya promo. Sedangkan pada tingkat penurunan kepuasan pelanggan terdapat ongkir, kemudian ada driver tidak jujur, dan ada perbedaan menu. Nah, seperti ini. Kemudian kita hubungkan, yaitu menggunakan arrow. Nah, seperti ini. Kemudian kita Ctrl A, kita klik equation. Nah, yang pertama ada persentase peningkatan. Persentase peningkatan dikali dengan 3000. Kemudian kita OK. Kemudian ada penurunan konsumen, kita klik persentase penurunan sama, yaitu tulis 3000, kemudian OK. Nah, pada jumlah konsumen, yaitu kita pilih 1000, kemudian OK. Nah, kemudian kita lanjut pada tingkat kepuasan pelanggan. Ini pada tingkat kepuasan pelanggan, ini kita tambah semua. Pada kenyamanan, yaitu kita tuliskan 0,3 dikali dengan 2000, kemudian OK. Pada transaksi mudah, kita pilih 0,2 dikali dengan 3000, dan pada adanya promo, yaitu 0,5 dikali dengan 3000. Kemudian OK. Kita lanjut pada perbedaan menu. Di sini kita tuliskan yaitu 0,6 dikali dengan 300. OK. Kemudian ongkir yaitu 0,8 dikali dengan 300, maaf. Kemudian OK. Kemudian ada driver tidak jujur yaitu 0,6 dikali 300. Kemudian ada tidak sesuai dengan pesanan yaitu 0,4 dikali dengan 300. Oke, kemudian kita klik pada tingkat penurunan, kita tambah semua, yaitu ada driver tidak jujur, kemudian ada ongkir, kemudian ada perbedaan menu. Nah, seperti ini, kemudian OK. Ini belum kita hubungkan. Oke, kita pilih equation. Nah, ini
yaitu ada tingkat kepuasan pelanggan dikurangi dengan tingkat penurunan pada pelanggan. Nah, ininya kita tulis yaitu 1.000. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita Ctrl A, kemudian equation sudah, kemudian kita jangan lupa simulate. Kita klik ya. Nah, kemudian kita Ctrl A lagi, kita lihat grafiknya. Nah, kurang lebih seperti ini pada pembelian melalui pesan antar. Kemudian untuk tabelnya yaitu pada bulan 1 yaitu ada 1000. Kemudian ada yang kedua ada 1980 pieces dan mengalami kenaikan. Kita klik equation. Nah, pada skenario 2 kita ganti pada persentase peningkatan 0,5 kita ubah menjadi 0,8. Kemudian oke, kita Ctrl A, kita simulate. Ya. Kita Ctrl A lagi, kita pilih grafik. Nah, pada skenario 2 yaitu terdapat peningkatan pada bulan 1 sampai dengan bulan ke-12. Untuk tabelnya pada pembelian ini pada bulan 1 tetap, kemudian bulan 2 tetap, bulan ketiga mengalami kenaikan hingga bulan ke-12. Kita lanjut pada skenario 3 yaitu pada persentase penurunan kita pilih, kita ganti menjadi 1,1. Pada pada skenario 3 yaitu mengalami kenaikan tetapi hanya sedikit. Kita lihat pada pembelian. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut pada skenario 4. Kita pilih equation, pada kenyamanan kita ganti menjadi 4000. Kemudian kita klik OK, kita Ctrl A lagi, simulate, kemudian ya. Nah, kita Ctrl A, jangan lupa kita lihat grafiknya. Seperti ini, pada skenario 4 juga mengalami kenaikan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjut pada user interface. Nah, pada user interface ini jangan lupa kita menghapus. Nah, jangan lupa kita hapus. Oke, kemudian kenyamanan. Nah, setelah kita hapus, kemudian kita masuk pada view 2. Nah, seperti ini, kita pilih e-object, kita klik di sini, kita pilih output word print tool, kita pilih level, kemudian ada jumlah konsumen, kita eksak, kemudian kita pilih grab, kemudian OK. Nah, seperti cek lagi, kita pilih input slider, kemudian konstan, kita pilih adanya persentase peningkatan dulu, kita eksak, kemudian ini kita ganti menjadi 3000, ininya 100. Oke, lalu kita Ctrl A, kemudian kita klik send the sim. Nah, seperti ini kita bisa menggerakkan ini. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini pada user interface. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran.
Kesimpulan. Di sini ada 3 kesimpulan di tugas besar kami. Yang pertama ada pada PT XYZ yang memiliki aktivitas pembelian melalui layanan pesan antar. Dapat diketahui dari hasil keempat skenario di atas bahwa skenario 1 merupakan skenario terbaik dikarenakan total pembelian melalui layanan pesan antar di pasaran tidak memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah customer atau konsumen. Hal tersebut terjadi karena perusahaan mampu meningkatkan potensial market yang sudah dibuat dengan memberikan promo berupa potongan biaya ongkos kirim kepada pelanggan yang menggunakan jasa layanan pesan antar makanan. Nah, untuk kesimpulan yang kedua, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PT XYZ untuk dapat meningkatkan customer melalui layanan pesan antar makanan selama pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan berbagai tawaran yang menarik, seperti memberikan promo, misalnya potongan biaya ongkos kirim, memberikan kenyamanan kepada pelanggan dengan sikap pegawai yang ramah ketika customer menanyakan terkait layanan pesan antar makanan, dan transaksi yang mudah yang disediakan perusahaan agar customer dapat dengan mudah melakukan pemesanan makanan. Misalnya, pemesanan dapat dilakukan dengan menghubungi via WA, dan faktor yang paling mempengaruhi peningkatan jumlah customer pada layanan pesan antar adalah memberikan promo, misalnya potongan biaya ongkos kirim. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil skenario 1 yang merupakan skenario. Ada beberapa faktor yang menjadi tingkat penurunan kepuasan pelanggan atau dapat dikatakan faktor yang mempengaruhi penurunan customer melalui pandemi COVID-19. Yang pertama adalah perbedaan menu, tidak sesuai pesanan, dan driver tidak jujur, serta ongkos kirim. Selanjutnya kita masuk di bagian saran. Dari tugas besar ini ada 3 saran yang diberikan. Yang pertama, sebaiknya lebih teliti dalam memasukkan nilai pada setiap variabel karena mempengaruhi output yang akan dihasilkan. Yang kedua, sebelum melakukan proses input data, sebaiknya pahami terlebih dahulu permasalahan yang terjadi agar mengetahui metode apa yang dipakai. Dan yang ketiga, sebaiknya dapat membuat model simulasi dengan konsep atau penggambaran yang berbeda guna mengetahui keabsahan data simulasi yang didapatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.